wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah berkumpul di aula sekolah kita ini dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif. Sebelumnya yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Wakil, serta yang kami muliakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Bukit Tinggi. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Endang Susilawati selaku calon guru penggerak angkatan 6 untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang budaya positif. Jadi bagaimana kita seorang guru menanamkan budaya-budaya positif kepada murid-murid kita di sekolah. Baik, sebelumnya kita lihat bagaimana kita mengetahui cara mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu tahu, masih ingat siapa bapak pendidikan kita? Siapa? Iya, tentu kita tahu, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara inilah yang memberikan beberapa filosofi pemikiran tentang pendidikan. Mungkin ini juga lah yang mengacu pemerintah agar melaksanakan kurikulum merdeka. Bagaimana yang merdeka tersebut? Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa yang selama ini kita guru hanya mengajar, mentransfer ilmu kepada pendidik. Bagaimana kita memberikan ilmu kepada pendidik sehingga anak-anak kita memiliki kecakapan hidup lahir dan batin. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, tidak saja mengajar. Yang mendidik atau pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi tugas kita Bapak Ibu menuntun anak, ibaratkan mungkin lebih dari sekedar membimbing, lebih dari sekedar mengarahkan. Bagaimana kita menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Bapak Ibu yang selama ini kita melakukan pengajaran, mentransfer ilmu secara kognitif saja, sebenarnya tiap-tiap anak kita ini memiliki kodratnya, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Anak-anak kita itu punya potensi, mungkin di bidang kita tidak bisa, tapi dia punya potensi yang lain. Kita lihat mungkin anak-anak kita pas belajar matematika, dia membuat gambar, wah itu berarti dia memiliki potensi. Itu yang perlu kita kembangkan. Jadi ibaratkan kita sebagai guru itu adalah seorang petani. Jadi kita bagaimana bulir-bulir benih yang kita tanam itu, apakah tanaman itu kita pelihara dengan baik, kita kasih pupuk, kita airi, tentu kita sendiri nanti yang menikmati hasilnya. Bagaimana benih padi tadi kita tanam, kalau dia tumbuh dengan baik nantinya, itu berarti tugas kita sebagai guru menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, itu sudah terpenuhi. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang berpikir kita bahwa anak-anak kita itu kita hargai, bahwa mereka memiliki potensi yang terpendam. Maka dari itu kita gurulah yang akan mengembangkannya. Begitu juga yang kedua, yaitu kodrat zaman, di mana kita tahu di zaman globalisasi teknologi itu merupakan suatu keharusan, suatu kebutuhan. Sangat disayangkan kita saat ini kita ketinggalan sebagai guru. Untuk itu marilah sama-sama kita belajar dengan teknologi. Jangan sampai kita dikalahkan oleh zaman. Jadi itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru memiliki peran dan nilai. Jadi inilah peran-peran kita menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita bisa menjadi coach dalam pembelajaran. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antar teman sejawat. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, bagaimana kita menggerakkan komunitas. Ya, seperti saat ini kami menghimbau, kami menggerakkan Bapak Ibu supaya tergerak, bersama-sama kita bergerak menuntun anak, bagaimana anak-anak itu bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Kemudian nilai yang harus kita miliki yang pertama adalah berpihak kepada murid. Maksudnya berpihak kepada murid, kita tahu anak ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada dia mungkin cara belajar audio visual, ada yang belajar kinestetis. Harus paham bagaimana kita belajar dengan berpusat pada murid. Tentu kita sebagai guru paham, pergunakanlah model atau media pembelajaran yang variatif. Sekali-sekali kita mempergunakan infokus atau kita bermain di luar. Pergunakanlah sumber belajar. Bagaimana pembelajaran di kelas itu menyenangkan bagi anak-anak, karena pembelajaran itu adalah pembelajaran yang sepanjang hayat. Maksudnya di sini Bapak Ibu, anak-anak akan terkesan, wah, saya waktu SMP belajar dengan Pak Kintar, saya terkesan. Wah, Bapak itu mengajarkan bagaimana memukul alat-alat musik, bagaimana memainkan alat musik. Mereka akan terkesan. Begitu juga mungkin dalam pelajaran agama, Ibu Aini mempraktekkan bagaimana manasik haji. Itu akan terkesan bagi mereka nanti. Tamat dia di SMP, tamat dia SMA, tamat nanti perguruan tinggi, bahkan mereka sudah berkeluarga, mereka akan terkesan. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita harapkan kita sebagai guru milikilah kesan-kesan yang menyenangkan bagi anak, karena akan dibawanya sepanjang hayat. Bapak Ibu tentu ingin anak-anak mengenang kita yang baik atau yang baiknya? Tentu yang baik-baiknya, mereka akan terkesan kepada kita. Jadi itulah yang diharapkan kita sebagai guru. Next pupil. Ya, kemudian di mana kami disuruh itu memiliki visi. Kita sebagai guru harus memiliki visi. Ini visi saya sendiri. Ini saya mewujudkan murid ceria. Kebetulan saya orangnya ceria. Itu C-nya cerdas. Bagaimana anak-anak ini memiliki kecerdasan? Tidak saja cerdas intelektual, tapi bagaimana dia memiliki kecerdasan emosional, sosial, kinestetis, dan kecerdasan lainnya yang dimilikinya. Yang kedua yaitu empati. Bagaimana anak-anak kita itu berempati kepada sesama. Kemudian religius, itu yang utama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif. Kita menginginkan anak-anak kita itu bisa berinovasi, bisa dia mengembangkan dirinya. Kemudian tentu yang kita inginkan, bagaimana proses pembelajaran anak-anak kita itu supaya aktif dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa sekarang kurikulum merdeka yang diutamakan oleh pemerintah adalah bagaimana anak-anak kita itu memiliki profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama Bapak Ibu mungkin sudah tahu, bagaimana anak-anak kita itu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang keduanya bagaimana anak-anak kita itu bisa mandiri, bisa bergotong royong. Kemudian juga bagaimana anak-anak kita itu bisa kreatif dan tentunya bernalar kritis. Makanya nalar anak-anak itu perlu kita kembangkan. Sekali-sekali kita diskusi untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang kita berikan kepada anak, sehingga bisa kita kembangkan siswa-siswa kita yang mampu bernalar kritis. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tetap semangat mendengarkan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ing Madio Mangunkarso, Ingarso Sangtulodo, dan Tuturi Handayani. Ya, Ingarso Sangtulodo, bagaimana kita sebagai guru itu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Jadi itu yang diharapkan. Jadi yang teladan itu Bapak Ibu, kita sebagai guru tentu kita menginginkan anak-anak kita memiliki disiplin positif, anak-anak kita memiliki budaya positif. Tentu kita sebagai guru mencontohkan, anak-anak kita harapkan disiplin. Tapi kita sendiri sebagai guru mungkin tidak tepat waktu datang ke sekolah, kemudian anak-anak kita beri hukuman yang tidak datang terlambat. Sementara kita, jadi kita misalnya terlambat, kita budayakanlah bagaimana kita minta maaf Ananda Ibu, karena Ibu ada tamu tadi, Ibu agak terlambat. Nggak apa-apa kita minta maaf. Itu adalah kita mencerminkan etika yang baik. Begitu juga cara berbicara. Jadi itu yang pertama. Kemudian Ing Madio Mangunkarso, gimana kita memberikan semangat kepada anak-anak kita di dalam kelas. Anak-anak yang mempunyai kemampuan sedang,
kemudian yang kemampuan rendah itu kita berikan semangat, dan juga yang mempunyai potensi kita kembangkan potensinya. Begitu juga untuk Wuri Handayani, kita berikan dorongan-dorongan kepada anak-anak kita. Inilah filosofi, sehingga bagaimana anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan bagi dirinya dan juga bagi dirinya sebagai anggota masyarakat. Ini dia yang merdeka belajar, Bapak Ibu. Kita selama ini menganggap wah merdeka, wah anak tuh dipadian sesuai dengan kehendaknya. Bukan, yang merdeka belajar ini adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa. Guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pengetahuan kognitif saja daripada aspek keterampilan. Jadi itu yang perlu kita kembangkan. Merdeka artinya adalah bukan semau anak-anak itu di kelas, ya. Jadi kita tidak berfokus kepada pengetahuan yang kita miliki saja. Wah, anak ini harus hebat IPS, nilainya harus 100. Tidak, Bapak Ibu. Mungkin dia punya kemampuan lain. Makanya sekarang pemerintah menciptakan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka, di mana nanti itu yang mengutamakan adalah karakter anak. Jadi bagaimana kita menciptakan merdeka belajar itu? Dengan kita memahami karakter-karakter anak, maka kita bisa mempergunakan media-media atau model-model pembelajaran yang kreatif, ya, sesuai dengan keinginan anak, sehingga anak di dalam kelas itu bagaimana mereka bersemangat, bagaimana mereka senang dalam menerima pembelajaran kita. Jadi jangan sampai anak-anak pas belajar dengan kita mereka tertekan. Jadi kalau dapat, jadilah kita orang yang menyenangkan, ya. Oke, silakan lanjut. Ya, ini kita disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu tahu, jadi kita membudayakan 5S, salam, kemudian juga sholat berjamaah, kemudian kita melaksanakan muadarah bersama, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar. Itu adalah kegiatan-kegiatan budaya positif yang kita lakukan. Ya, ibu-ibu, ini lagi untuk menanamkan kedisiplinan, bukan hanya aturan-aturan yang tertulis. Kita di dalam kelas, buatlah suatu kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Jadi di awal pembelajaran, mungkin wali kelas juga bisa, atau guru mata pelajaran bisa. Ananda Ibu, kita membuat keyakinan kelas, tapi kita sepakati secara bersama-sama, di mana nilai-nilai kebajikan itu secara universal. Contoh, Ananda Ibu di kelas ini bersedia disiplin? Bersedia. Nanti mereka akan mengumpulkan apa nilai-nilai kebajikan. Nanti kalau misalnya mereka bersama-sama menyetujui, maka kebajikan itulah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan keyakinan di dalam kelas. Oke, dilanjutkan. Ya, ini keyakinan kelas dari kesepakatan kelas. Mungkin bisa nilai-nilai kebajikan itu ditempel di dalam kelas, sehingga mereka bisa sedikit banyaknya mereka tidak melanggar dari keyakinan kelas yang dibuat. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita, begitu juga dengan kita. Mungkin yang pertama sekali adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai guru mungkin kita disiplin karena apa? Karena kita tidak ingin menghindari ketidaknyamanan atau kita dihukum. Mungkin ya kalau hukum secara tidak hormat atau kita diberikan surat peringatan, itu mungkin konsekuensinya kita sebagai guru. Begitu juga anak-anak, ya, mereka ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang perlu kita hindari, Bapak Ibu. Ya, bagaimana motivasi kita untuk melaksanakan tugas, bagaimana motivasi anak-anak kita dalam belajar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ada mungkin, wah ini ibu ini supaya dapat dipuji oleh kepala sekolah, wah anak-anak ini kita memberikan misalnya hadiah coklat supaya bisa menjawab pertanyaan, atau kelompok mana yang bagus. Itu sebenarnya kalau yang tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu, karena ini akan membuat peserta didik yang tidak merasa dia tidak bisa atau merasa kecewa. Mereka mengharapkan juga hadiah. Jadi kalau dapat anak-anak kita itu, jangan kita biasakan untuk memberikan imbalan atau hadiah, karena kan biasanya kita memotivasi yang lain, ya. Tapi di balik itu, di antara satu kelompok yang 4 orang kita berikan hadiah, berapa banyak anak, 28 anak-anak akan kecewa dengan hal yang demikian.
Kemudian yang berikutnya, inilah yang kita harapkan, yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini. Jadi kita menghargai diri kita sendiri, anak-anak kita menghargai dirinya sendiri. Jadi itulah motivasi mereka belajar yang kita inginkan. Ya. Jadi jangan kita salahkan anak-anak kita melakukan sesuatu di kelas, karena mereka mempunyai kebutuhan. Begitu juga kita sebagai guru memiliki kebutuhan. Kebutuhan apa? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup mungkin kita sama-sama tahu, sandang, pangan, papan. Kemudian kita sering marah anak-anak kita makan pas jam pertukaran jam. Makan juga kamu lagi. Nanti istirahat, kita tidak tahu bagaimana keadaan fisiknya. Mungkin dia sakit atau memang badannya sudah menggigil karena kelaparan. Jadi kita jangan langsung sebagai penghukum atau mereka langsung menganggap bersalah. Tapi kita tanyakan. Tapi bertanyanya nanti di belakang, Ananda ibu, apa alasan kamu makan? Jadi gimana ke depannya, kita carikan solusi dengan bersama dia, apa keinginan solusinya, seperti itu. Kemudian juga kasih sayang. Mungkin di sekolah dia tidak dapat kasih sayang, di rumah tidak dapat kasih sayang, kemana mereka lagi akan minta kasih sayang? Jadi itu ya kebutuhan dari anak-anak kita. Kita harus paham kepada mereka. Kemudian penguasaan. Kita harus menghargai bahwa anak ini memiliki sesuatu pada potensi pada dirinya. Kemudian kebebasan, maksudnya kebebasan di sini, kitalah guru yang bisa menciptakan model, metode pembelajaran yang variatif, kreatif dan inovatif, dan kesenangan. Jadi jangan anak-anak di dalam kelas itu kaku, kita adakan ice breaking atau apa. Pokoknya buatlah anak-anak dalam pembelajaran senang yang berkesan nantinya. Ingat, yang perlu bagi kita bukan kognitif, tapi bagaimana keterampilan dan juga bagaimana karakter anak-anak kita. Sedikit lagi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Kita biasanya, termasuk mungkin saya sendiri, kita biasanya kalau menyelesaikan permasalahan anak-anak yang melanggar peraturan, kita bertindak sebagai penghukum. Kita hukum anak-anak, kamu bersihkan halaman, wah kamu tolong bikin 5 kali lipat. Itu adalah posisi kita penghukum Bapak Ibu. Kita hindari hal-hal yang demikian. Kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat mereka merasa bersalah. Ya, membuat mereka bersalah. Ini gara-gara kamu juga. Begini jadinya. Ibu kena marah sama Bapak kepala sekolah. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Karena mereka akan tersimpan apa yang kita sampaikan, apalagi kita secara emosional. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya ini kita juga sering kita sharing sama anak-anak itu sebagai teman. Tapi pada intinya kalau sebagai teman kita bawa anak menyelesaikan masalah, dia akan menghargai kita tanpa memikirkan kepada orang lain. Jadi yang keempat yaitu pemantau. Pemantau kita agak sedikit repot. Kita selalu memantau, wah anak ini sudah nggak melakukan kesalahan lagi nggak? Wah anak ini udah disiplin. Tapi yang paling terpenting adalah Bapak Ibu, bagaimana kita selaku manajer. Jadi manajer kita tidak langsung menghukum, tidak langsung menyalahkan, dan tidak bertindak sebagai teman, dan kita tidak perlu pula melakukan pemantauan. Ya bagaimana yang manajer itu? Kita lihat yang berikut ini, yaitu restitusi. Pernah dengar kata-kata restitusi Bapak Ibu? Antara penghukum, konsekuensi, dan restitusi ini ada perbedaannya. Jadi kita jangan sebagai memberi hukuman atau memberikan konsekuensi, tapi bagaimana kita mengatasi permasalahan anak melalui restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Mungkin Bapak Ibu nanti akan saya share dari video YouTube saya cara mengatasi anak, mungkin bisa sama-sama kita belajar. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak itu sebagai agen perubahan, bukan agen perubahan kepada teman-teman, tapi setidaknya bagi diri saya sendiri. Alhamdulillah semenjak saya mengikuti guru penggerak, alhamdulillah saya sedikit-sedikit memperbaiki diri saya, terutama bagi anak-anak, bagi murid-murid di dalam kelas. Dan juga tanggung jawab saya untuk memberikan kepada rekan-rekan sejawat untuk merubah diri, bagaimana untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Jadi melalui restitusi inilah bagaimana caranya kita menangani anak dengan cara restitusi. Next pupil. Ada segitiga restitusi.
Jadi kalau anak-anak kita terlambat, kalau anak-anak kita menyontek, kalau anak-anak kita tidak buat tugas, kalau anak-anak kita berkata kotor, jangan kita sebagai penghukum, tapi buatlah kita sebagai manajer. Kita panggil anak tersebut, ya kita tanyakan. Tentu dia punya alasan. Apa alasan Anda melakukan hal tersebut? Ya, setelah dia menyampaikan begini-begini, apakah itu sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas tadi? Kalau tidak, kira-kira apa yang Ananda inginkan? Jadi itu solusi atau cara ampuh, sehingga dia mengenal dirinya sendiri. Mereka mampu berpikir sendiri untuk menyelesaikan permasalahan sendiri secara terbuka melalui segitiga restitusi. Mungkin untuk lebih apanya, kalau ingin Bapak Ibu belajar, ini ada modulnya bagaimana penangani anak. Next, Bu Pir. Ya, mungkin inilah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita guru, bagaimana kita mampu menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita kembangkanlah potensi yang dimiliki anak-anak kita, tanpa kita menjadi sebagai penghukum. Bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer, sehingga kita mempunyai visi, dan kita mempunyai peran, bagaimana nanti budaya-budaya positif bisa kita kembangkan di sekolah kita, sehingga mampu mewujudkan siswa-siswa yang memiliki karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah perkataan bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Delo dan Bu Pit, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.